Jadi di soal pertama kita punya di tengah upacara ada seorang anak yang penasaran dengan tinggi qiyam bendera. Jadi kita membayangkan misalnya ini lapangan upacara nih. Ada seorang anak yang penasaran dengan tinggi lapangan qiyam. Nah, dia itu kira-kira jarak dia sama alas tiang itu 3 meter. Jadi misalnya dia di tengah nih. Jadi 3 meter. Nah, sedangkan dia kurang lebih mikirnya ujung atas tiang sama kakinya itu 5 meter. Jadi misalnya dari bendera nih paling atas sampai kaki itu 5 meter. Nah, ini kan gambarnya kelihatan sedikit kompleks, tapi kita karena kita tahu sifat atau dimensi 3, jadi ini gambarnya itu kita bisa simplifikasi. Jadi langsung berubah dari begini. Nah, kalau yang kita lihat ini kan bentuknya kelihatan di segitiga. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus Pythagoras, atau kalau yang hafal itu triple Pythagoras. Nah, kalau pakai rumus Pythagoras kita punya C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C kuadratnya itu sisi miringnya. Nah, sisi miring 5 kuadrat. Nanti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah B kuadrat. Jadi jawabannya itu akar 25 dikurang 9 B 4. Jadi bagi yang hafal triple Pythagoras bisa langsung 345, tapi kalau nggak tahu bisa menggunakan rumus Pythagoras C kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua di kehidupan sehari-hari. Ini kita ada sebuah ruang kelas ya. Nah, di ruang kelas ini terdapat seorang murid yang lagi duduk di kursinya. Misalkan murid ini lagi gabut, terus berarti dia pengen hitung jarak dari kursinya dia, jarak terdekat dari kursi dia ke pintu kelas nih. Nah, misalkan kita tahu kalau misalkan jarak dari tengah papan tulis dari sini ke arah kursinya itu 1,5 meter. Terus jarak dari pintu kelas ke arah sini tengah papan tulis adalah 2 meter. Nah, muridnya mau ngitung kira-kira kalau misalkan dia dari sini ke sini itu berapa meter jaraknya. Nah, di sini sama kita menggunakan rumus Pythagoras seperti di soal pertama, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di soal pertama yang kita cari adalah ini B-nya. Di sini beda. Yang kita ketahui adalah A dan B. Berarti kita mencari si C. Ini bisa kita langsung balik ke bentuk akar saja. C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita sudah tahu kalau misalkan A-nya itu 1,5 dan B-nya 2. Tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Tapi intinya nanti kita menghitungnya 1,5 akar 1,5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, 1,5 dikali 1,5 itu nanti hasilnya adalah 2,25 dan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, di sini nanti kita dapat bahwa C sama dengan akar 6,25 atau akar 2,5 meter. Berarti kalau misalnya mencari jarak terdekat dari kursi ke pintu kelas, kita jaraknya adalah 2,5 meter. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga, yaitu seseorang yang sedang bermain basket sedang mengira-ngira daerah ring basket garis 3 poin. Ia mengetahui bahwa tinggi ring adalah 5 m dan jarak alias tiang dalam garis 3 poin adalah 4 m. Maka jarak dari ring ke garis adalah 3 poin. Oke, pertama kita mengetahui dulu bahwa tinggi ring basketnya ini adalah 5 meter. Selanjutnya jarak antara alas yang ke garis 2 poin adalah 4 meter. Di sini kita diminta mencari jarak dari ring ke garis 3 poin. Artinya kita cari garis miringnya dari segitiga siku. Oke, untuk penyelesaiannya adalah dengan berikut. Kuadrat ditambah alas kuadrat. Di sini kita ketahui bahwa tingginya itu adalah 5 meter dan alasnya itu adalah 4 meter.
dan 4 faktor 2 adalah 16. Hasilnya 25 tambah 16 sama dengan 41. Dan kita angka 41 kita peluting jadi 6,4. Jadi jarak dari ring ke garis ke poin adalah sekitar 6,4 meter. Oke kawan-kawan, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.